Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafaat Eskuba. Kami dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Teknik Pengairan. Kami pada saat ini mengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Manajemen konstruksi itu pada rumpun mata kuliah keterampilan pelaksanaan konstruksi atau disingkat MKKP dengan bobot SKS 2 dilaksanakan pada semester 5. Adapun capaian pembelajaran yang kami buat untuk mata kuliah ini adalah untuk S6 itu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian S10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Kemudian KU1 keterampilan khusus 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Berikut adalah KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya adalah P7, mampu membuat metode perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep manajemen sebagai konsep menjalankan proyek konstruksi. Kemudian kedua, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen konstruksi di dunia kerjanya. Dan ketiga adalah mahasiswa mampu memahami aturan hukum yang terkait dalam pengelolaan proyek. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen konstruksi yang kami ampu adalah pada mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan hukum baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang berlaku untuk pelaksanaan manajemen konstruksi. Kemudian yang kedua adalah siapa yang terlibat di dalam mengelola manajemen konstruksi itu. Ketiga adalah kontrak-kontrak yang ada dalam manajemen konstruksi. Berikut adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Kemudian rencana anggaran biaya. Selanjutnya adalah metode penjadwalan, keselamatan kerja dan aturan hukum yang berlaku, sehingga mahasiswa dapat mempraktekkan di dunia kerjanya nanti. Adapun bahan kajian atau pokok bahasan yang ada pada mata kuliah manajemen konstruksi adalah yang pertama adalah pengertian manajemen konstruksi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah aturan-aturan jasa konstruksi. Kemudian unsur-unsur yang terlibat pada jasa konstruksi. Keempat adalah kontrak pada jasa konstruksi. Kelima adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Kemudian keenam adalah rencana anggaran biaya. Ketujuh adalah penjadwalan. Kedelapan adalah keselamatan kerja konstruksi. Kesembilan aspek hukum konstruksi. Kemudian daftar referensi ada yang utama yang pertama Bapak Dipo Hasudo, kemudian Bapak Imam Suharto dan Bapak Suharto. Kemudian pendukung adalah Hussein Abrar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian PUPR Pelaksanaan Konstruksi. Selanjutnya, pelaksanaan perkuliahan per minggu yang kami laksanakan adalah untuk minggu pertama, yaitu untuk bahan kajian kontrak perkuliahan dan menjelaskan tentang pengertian manajemen konstruksi.
Subcapaian kemampuan yang kami harapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konsep manajemen konstruksi itu sendiri. Bentuk dan metode pembelajarannya adalah ceramah, tanya jawab. Minggu kedua, bahan kajiannya adalah undang-undang jasa konstruksi. Subcapaian kemampuan yang ingin direncanakan adalah mahasiswa mampu memahami aturan negara tentang jasa konstruksi. Kemudian, untuk memperdalam pengetahuan mahasiswa tentang jasa konstruksi, maka minggu ketiga pada minggu kedua kami memberikan tugas untuk didiskusikan di kelompok pada minggu ketiga. Jadi minggu ketiga adalah diskusi kelompok tentang undang-undang jasa konstruksi. Jadi yang kami inginkan adalah mahasiswa mampu memahami aturan negara terhadap jasa konstruksi. Selanjutnya minggu keempat, mata kuliah bahan kajiannya adalah unsur-unsur pelaksana jasa konstruksi. Keinginan kami adalah mahasiswa mampu mengetahui unsur konstruksi yang terlibat dalam pelaksanaan manajemen konstruksi. Kemudian minggu kelima, kami akan memberikan bahan kajian adalah atau materi pembelajaran adalah kontrak kerja konstruksi. Yang kami inginkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang kontrak kerja konstruksi sebagai salah satu konsep manajemen. Minggu kelima kami memberikan tugas untuk dikerja berkelompok dan didiskusikan pada minggu keenam. Minggu keenam adalah diskusi kelompok pembuatan kontrak kerja. Mahasiswa yang kami inginkan adalah mahasiswa mampu membuat kontrak kerja konstruksi sebagai salah satu aturan manajemen konstruksi. Kemudian minggu ketujuh, materi yang akan kami berikan adalah rencana kerja dan syarat-syarat. Keinginan kami adalah mahasiswa mampu memahami rencana kerja dan syarat-syarat sebagai salah satu aturan manajemen. Kemudian minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Selanjutnya untuk minggu ke-9, di minggu ke-7 kami akan memberikan tugas berkelompok untuk membuat rencana kerja dan syarat-syarat yang akan didiskusikan di minggu ke-9. Kami inginkan adalah mahasiswa mampu membuat rencana kerja dan syarat-syarat sebagai salah satu aturan dari manajemen konstruksi. Kemudian minggu ke-10 adalah mata kuliah rencana anggaran biaya. Keinginan kami adalah mahasiswa mampu memahami rencana anggaran biaya sebagai konsep dalam menjalankan manajemen. Kemudian di minggu ke-10 kami akan memberikan tugas kelompok kepada semua mahasiswa. Dan pada minggu ke-11 akan ada diskusi kelompok pembuatan rencana anggaran biaya. Di sini kami berkeinginan adalah mahasiswa mampu membuat rencana anggaran biaya sebagai konsep dalam menjalankan manajemen. Minggu ke-12 adalah penjadwalan atau scheduling. Mahasiswa mampu memahami penjadwalan sebagai konsep dalam menjalankan manajemen. Minggu ke-12 kami akan memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa untuk didiskusikan pada minggu ke-13, yaitu schedule pelaksanaan pekerjaan. Di sini kami harapkan mahasiswa mampu membuat penjadwalan atau schedule pelaksanaan kegiatan sebagai konsep dalam menjalankan manajemen. Minggu ke-14 adalah materi yang akan kami berikan adalah kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Di sini mahasiswa mampu memahami aturan dalam menjalankan manajemen konstruksi. Dan minggu ke-15 materinya adalah aspek hukum konstruksi yang kami harapkan mahasiswa mampu memahami hukum dalam menjalankan manajemen konstruksi. Dan minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun rencana lembar tugas mahasiswa.
Tugas yang pertama tadi adalah merangkum semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri tentang jasa konstruksi. Itu dikerjakan berkelompok oleh semua mahasiswa. Di sini kami berkeinginan adalah mahasiswa mampu memahami aturan negara tentang jasa konstruksi. Tugas yang itu akan dilaksanakan adalah mengumpulkan semua undang-undang, peraturan, dan peraturan pemerintah, peraturan menteri tentang jasa konstruksi. Kemudian merangkum semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri tentang jasa konstruksi itu dalam bab dan pasal-pasal. Metode pengerjaan tugas. Kami akan membagi mahasiswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendapat tugas berdasarkan peraturan yang ada, apa itu peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau peraturan menteri. Kemudian setelah setiap kelompok merangkum dan menjelaskan isi pasal per pasal dari aturan-aturan tersebut. Kemudian mereka akan merangkum dalam bentuk makalah, kemudian melaksanakan diskusi pada minggu berikutnya. Indikator kriteria bobot penilaian. Jadi kami akan menilai kemampuan memahami aturan-aturan yang ada, kemudian cara penyajian dalam diskusi, kemudian kekompakan dalam kekompakan kelompok, dan pengumpulan tugas tepat waktu. Itu untuk tugas pertama. Tugas yang kedua adalah membuat kontrak kerja konstruksi. Di sini kami berkeinginan adalah mahasiswa mampu membuat kontrak kerja konstruksi. Di mana tugasnya adalah membuat kontrak kerja konstruksi untuk beberapa aspek pekerjaan. Metode mengerjakan tugas adalah mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok membuat kontrak kerja konstruksi, kemudian merangkum dalam bentuk makalah, kemudian melaksanakan diskusi kelompok pada minggu berikutnya. Indikator kriteria dan bobot penilaian. Kemampuan membuat kontrak kerja konstruksi, kemudian cara penyajian dalam diskusi, kemudian kekompakan kelompok, dan pengumpulan tugas. Selanjutnya adalah tugas membuat rencana kerja dan syarat-syarat. Di sini keinginan kami adalah mahasiswa mampu membuat rencana kerja dan syarat-syarat. Metode pengerjaannya adalah mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat rencana kerja syarat-syarat dari beberapa aspek jasa konstruksi. Kemudian merangkum dalam bentuk makalah, setelah itu melaksanakan diskusi kelompok pada minggu berikutnya. Indikator kriteria yang kita inginkan adalah kemampuan membuat rencana kerja dan syarat-syarat, cara penyajian dalam diskusi, kekompakan kelompok, dan pengumpulan tugas tepat waktu. Tugas yang berikut adalah membuat rencana anggaran biaya. Kami berkeinginan bahwa mahasiswa mampu membuat rencana anggaran biaya. Kemudian metode pengerjaan tugas adalah mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok membuat rencana anggaran biaya dari beberapa bidang pekerjaan. Kemudian merangkum dalam bentuk makalah, melaksanakan diskusi kelompok. Indikator yang kami inginkan adalah kemampuan membuat rencana anggaran biaya, kemudian cara penyajian dalam bentuk diskusi, kekompakan kelompok, dan pengumpulan tugas tepat waktu. Selanjutnya adalah tugas membuat penjadwalan atau schedule pekerjaan. Tujuan kami adalah mahasiswa mampu membuat schedule pekerjaan atau penjadwalan pekerjaan. Membuat schedule pekerjaan untuk beberapa bidang pekerjaan. Kemudian metode pengerjaan tugas adalah mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat schedule pekerjaan dari RAB tugas terdahulu. Jadi mereka akan membuat schedule pelaksanaan pekerjaan dari tugas terdahulu yaitu tugas rencana anggaran biaya. Kemudian merangkum dalam bentuk makalah, kemudian melaksanakan diskusi kelompok pada minggu berikutnya. Indikator yang ingin dan kriteria serta bobot penilaian adalah kemampuan membuat schedule pelaksanaan pekerjaan dari RAB yang terdahulu, rencana anggaran biaya yang terdahulu, atau tugas yang terdahulu, kemudian cara penyajian dalam diskusi, kemudian kekompakan kelompok, dan pengumpulan tugas tepat waktu. Itu untuk tugas. Kemudian untuk pengajaran. Ketika pengajaran kami berlangsung, metode yang kami lakukan adalah memberi contoh. Memberi contoh bagaimana model
atau apa yang kami bicarakan dicontohkan pada kondisi yang ada pada saat itu di kelas. Jadi kami memberikan contoh sesuai kondisi kelas yang pada saat itu. Kemudian ceramah. Ceramah itu seperti umumnya kami akan berceramah memberikan materi berdasarkan ilmu, berdasarkan materi yang kami berikan. Kemudian kami akan berdiskusi kecil dengan teman mahasiswa, kemudian akan memberi tugas kepada mahasiswa. Bagaimana interaksi kami sehingga ini cepat diterima oleh mahasiswa, ini cepat ditangkap oleh mahasiswa adalah pertama adalah memberi tugas. Kemudian adalah memberi kuis, kemudian adalah berdiskusi kecil atau bertanya atau memberikan umpan balik. Kemudian untuk penilaian, kriteria bobot penilaian kami adalah untuk penilaian pertama adalah kehadiran, kedisiplinan, dan kerapian. Ini kami nilai 20% dari semua total bobot yang kami rencanakan. Kemudian tugas kelompok yang kami akan nilai tugas menjadi tugas mandiri masing-masing orang atau dari tugas kelompok itu kami berikan nilai untuk masing-masing orang itu sebanyak 20%. Kemudian ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Sehingga kriteria nilai yang akan kami berikan pembobotan 100 sampai 86 kami akan memberikan nilai A, 85 sampai 70 nilai B, kemudian 60 sampai 69 nilai C, 50 sampai 59 nilai D, dan kurang dari 50 adalah nilai E. Setelah kami memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah manajemen konstruksi, kami akan memperlihatkan cara mengajar kami di kelas. Berikut video yang akan kami tampilkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah untuk materi ke-6. Materi ke-6 itu adalah rencana anggaran biaya. Siapa yang sudah pernah dengar apa itu rencana anggaran biaya? Cost estimate. Yang orang-orang di lapangan sudah dengar biasa rencana anggaran. Rencana anggaran biaya itu suatu bangunan atau proyek atau sebuah pekerjaan yang simpel-simpel saja bahwa suatu pekerjaan atau proyek itu memerlukan biaya. Jadi semua proyek itu pasti memerlukan biaya. Biaya-biaya ini yang mau dihitung. Misalnya, berapakah anggarannya membuat penghapus ini? Ini proyek penghapus. Itu yang mau dihitung biayanya berapa. Maka untuk mengetahui itu harga dari bangunan itu diteliti. Kita teliti mau bikin bagaimana, maksudnya bagaimana, sehingga memenuhi syarat sesuai dengan anggaran bangunan itu. Jadi anggaran bangunan antara, maaf, simpel saya kita kasih contoh, anggaran bikin penghapus ini dengan bikin HP ini beda, tidak sama. Jadi anggaran untuk membuat penghapus itu beda. Jadi setiap pekerjaan itu beda-beda model anggaran. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa suatu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian Makassar, Maros, Pangkep, ada yang dari Palopo? Ada yang dari Pangkep? Yang paling jauh dari mana? Dari mana paling jauh? Mamuju kan? Tidak sama itu harga penghapus di Mamuju dengan penghapus di Makassar. Jadi beda, dia tidak akan sama. Jadi memang anggaran biaya ini memang harus diteliti, dicermati, dan tetapi memenuhi syarat. Itu anggaran biaya. Nah sekarang, ketika kita berbicara anggaran biaya itu, ketika berbicara sebuah proyek. Unsur-unsur proyek itu yang kita kenal kemarin pada pertemuan minggu kemarin ada kontraktor. Saudara sudah dengar kontraktor? Konsultan. Kemudian pengawas. Itu biasa kita kenal unsur-unsur pelaksana proyek itu. Itu materi yang kemarin tentang unsur pelaksana proyek. Nah sekarang,
Ketika kita berbicara rencana anggaran biaya itu ada empat. Ada empat yang membuat kisaran rencana anggaran biaya. Yang pertama oleh si pemilik, auto owner. Saya yang punya pekerjaan ini mau membuat rencana biaya, pasti saya punya tahu, saya mau buat anggaran biaya ini sebesar apa untuk membuat penghapus ini. Saya yang buat. Kemudian datang si A. Ini si A akan mengatakan bahwa saya mau coba bikin Pak. Saya mau coba bikin pekerjaan ini. Saya coba bikin pekerjaan ini. Ya. Saya mau coba bikin pekerjaan penghapus. Kau menawar. Berapa saya harus tawar untuk buat penghapus? Itu antara pemilik dan si kontraktor. Ketika itu ada rencana yang dibutuhkan oleh pemilik itu, dia akan mensurvei, dia akan meneliti seberapa besar. Ketika itu sudah ada, maka dia akan mengatakan sekian anggaran. Biasanya sebuah pemilik seperti saya tidak menghitung detail dulu. Yang menghitung detail adalah konsultan tadi. Saya cuma akan memberikan anggaran besar. Misalnya, saya cuma tahu, sekian kali sekian, uangnya sekian, bagus sekian harganya. Itu namanya estimasi oleh saya, oleh si pemilik. Itu belum sampai pada itu. Jadi biasanya seperti ini modelnya. Contoh taksiran dari saya. Misalnya, punya rumah semua. Tahu luasan rumahnya. Ke depan 5, ke belakang 10, seperti itu. Ada yang bilang katanya kalau perumahan yang di sana tipe 36. Paham tipe 36? Tipe 36 itu katanya itu lebarnya 6 meter, panjangnya 12 meter. Bangunannya 6 kali 6. Ketika kita bicara 6 kali 6 itu kita sudah bisa berpikir, kalau saya yang buat rumah, yang pemilik buat rumah itu, kalau saya bilang 2 juta 1 meter, maka 6 kali 6 kali 2 juta. Itu anggaran saya. Itu anggaran si pemilik. Maka langsung saya tulis, makin segini di harganya. Itu namanya anggaran si pemilik. Setelah saya punya anggaran si pemilik, itu namanya anggaran pemilik. Sekarang, kemudian saya minta tolong sama orang untuk coba hitungkan Kak. Karena saya sudah punya ancar-ancar, saya minta tolong orang, Dek, kita hitungkan Kak berapa betul anggaranku. Dia akan bilang, sekian Pak. Maka itu disebut dengan konsultan perencana. Dia merencanakan anggaranku. Karena saya cuma mengestimasi besaran tadi. Tetapi ada orang atau ada unsur pelaksana lain itu akan merencanakan. Dia akan merencanakan bahwa sekian anggaran biayanya. Dia akan menggambar BC, rencana syarat-syarat, dia akan begini, dia akan hitung semua seperti ini. Setelah itu baru orang ketiga. Siapa mau bangunkan Kak rumah? Maka adalah orang menawar. Ini namanya si kontraktor. Ini yang akan membangun rumah saya. Inilah si kontraktor tadi. Maka dia akan memberikan penawaran lagi. Maka penawarannya itu adalah penawaran kontraktor. Setelah itu baru ada juga yang dibilang setelah kontraktor menawar, setelah kontraktor selesai pekerjaannya, maka ada yang disebut dengan real cost. Inilah anggarannya rumah tadi yang 6 kali 6. Tadi saya bilang 36 dikali 2 juta. Itu sama dengan 72 juta. Ya, 72 juta. Tetapi ditawar lagi tadi dibuatkan anggarannya ternyata cuma 60 juta misalnya dari konsultan.
Kemudian dikerjakan sama kontraktor, ternyata memang 71 juta. Ini yang disebut dengan real cost. Itulah yang disebut dengan real cost. Itulah betul-betul pembangunan rumahku. Ini saya ancar-ancar, ini dihitungkan Kak, kemudian kontraktor kerja, inilah sebenarnya real cost-nya. Jadi ketika orang bertanya berapa anggaran rumah tangga setelah selesai, Bang, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang real cost. Tentang ada empat macam tadi. Saya sebagai sendiri, kemudian masuk ke ada yang saya tunjukin, itulah konsultan tadi. Kemudian ada yang menawar pekerjaannya, itulah kontraktor tadi. Kemudian real cost pekerjaan. Itu namanya rencana anggaran biaya real sesuai yang ada dapat. Paham dulu. Oke, sekarang itu baru sekedar menghitung rencana anggaran biaya kasar. Bagaimana sebenarnya menghitung rencana anggaran biaya itu? Kita coba menghitung rencana anggaran biaya. Nah, saya hapus ya. Ketika saya mau membangun itu tadi yang saya bilang ini menghapus, maka saya harus tahu apa yang saya mau bikin untuk bisa dapat bikin harganya itu menghapus. Kalau kita ingin menghapus atau rumah, saya punya rumah, untuk membuat rumah saya selesai, maka saya harus menghitung sesuai dengan apa yang saya hitung. Yang pertama, ketika kita menghitung RAB, ketika kita menghitung rencana anggaran biaya atau disingkat RAB, ada 4 unsur yang harus ditahu. Pertama, volume. Paham volume? Volume itu luasan, isi, berat, itu volume namanya. Tapi kita tidak berhitung berat di sini. Untuk menghitung RAB kita tidak berhitung berat. Kita berhitung luas dan isi. Nah, misalnya, dua meter. Berapakah luasnya? Ya, sederhana. Ini pelajaran anak SD. Untuk mengetahui luasan, maka kita hitung panjang dikali lebar. Itulah sederhana menghitung luas. Panjang kali lebar. 2 dikali 2. Sekarang, ketika itu menjadi volume, maka ditambahlah berapakah isinya? 2 panjang kali lebar kali tinggi, itu namanya volume. Maka ini adalah 2 kali 2 kali 2. Sederhana. Menghitung volume itu sederhana. Kalau kita di SD sering menghitung, yang biasa di SD itu luas lingkaran. Tahu luas lingkaran? Luas trapesium. Luas trapesium kan? Sederhana. Luas segi 4 kotak. Luas persegi panjang. Ini yang semua dipakai di perhitungan volume. Coba kita sederhana. Saya mau menghitung volumenya ini dan ini. Rumus apa yang saya pakai? Saya mau menghitung ini. Luasan ini sampai sini. Apa yang saya pakai? Rumus apa yang saya pakai? Panjangnya kali tinggi. Sederhana. Untuk menghitung. Maka kalau ini tadi atasnya 7
7 meter, ini 3 meter, maka luasnya adalah 7 kali 3. Itu menghitung volume. Satu, volume. Nah, jadi volume adalah jumlah banyaknya pekerjaan suatu satuan. Banyaknya pekerjaan. Yang pertama itu volume. Volume pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bahan. Tahu bahan? Pasir, semen, tanah, itu semua namanya apa? Besi. Ini namanya. Yang jadi bukan bahan. Bahan. Ya, bahan. Yang tadi yang berbeda itu pada saat lokasi yang berbeda. Misalnya, bahannya yang mampu beda dengan kita apa? Mau sama kamu. Yang ini, oh yang rekan. Bahan di Mamuju sama yang rekan pasti beda kan? Sama-sama pasir, sama-sama pasir satu kubik, satu truk pasir tidak sama kan? Beda antara si Mamuju dan si maka bahannya beda. Oleh karena itu tidak sama harga di Makassar, di NTK dengan di Mamuju. Satu pekerjaan yang sama. Luasnya sama, modelnya sama, bentuknya sama, tetapi ketika lokasinya berbeda, maka bahannya juga berbeda. Maka bahan sangat berpengaruh untuk sebuah menghitung rencana anggaran biaya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga, analisa harga satuan. Analisa harga satuan. Analisa harga satuan itu yang biasa itu dikeluarkan oleh pemerintah terkait. Kalau kita di sini biasanya dikeluarkan oleh ada analisa pekerjaan. Tapi sederhananya seperti ini kalau untuk analisa pekerjaan. Ini. Ya. Ini. Di sini ada. Ini ada. Di aturan ini kita menentukan analisa harga pekerjaan. Yang mana yang dimaksud dengan analisa harga pekerjaan seperti ini? Ya. Tadi kita mau membangun bangunan ini, mau membangun dinding ini, membangun. Tahu batu bata? Tahu batu bata? Pertanyaan pertama, berapa batu bata yang saya pakai untuk membangun ini? Nah, untuk mengetahui itu kita harus tahu berapa luas batu bata. Misalnya, ini batu bata. Pernah lihat batu bata kan? Nah, batu bata itu lebarnya 22 cm, tingginya itu 8 cm. Nah, ya. Lebarnya itu biasanya 10 cm. Kira-kira berapa batu bata dalam satu bata? Berapa batu bata dalam satu bata? Oke, kita kasih gena ini. Ini 20, ini 10, ini 5. 5 ya? Kira-kira kalau saya mau bangun di 1 meter, 1 meter. Berapa batu bata Pak? Saya coba kasih masuk ini tadi. Ya? Batu bata kan seperti ini. Yang ini tadi 20, yang ini tadi 10, yang ini tadi 5. Saya susun. Susun. Itu dapat jumlah. Oke, kita coba. Kira-kira kalau 1 meter ke sana, berapa banyak batu bata yang isinya 20? 1, 2, berapa banyak? Berapa banyak? 5. Oke. 5 batu bata. 1, 2, 5.
Ya, ya seperti itu sekarang ya. Oke. Ini 5, ini 10. Ini 20. Paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Hah? Kemudian, kira-kira kalau 5 tingginya, berapa banyak dia ke atas? Berapa? 20 dia ke atas. 5, ini 20. Jadi pertanyaannya, berapa batu bata yang kita pakai untuk membuat dinding 1x1? Berapa batu bata yang kita pakai untuk membuat dinding 1x1? Coba kita hitung. Kalau ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. 20 kata 1, 2, 3, 4, 5. Ada 25 batu bata. Berapa kayak itu? Berapa batu bata? Berapa batu bata? 20 dikali 5 sama dengan 100. Pertanyaan berikut. Untuk menghitung koefisien batu merah, untuk 1 meter, berapa batu merah yang dipakai? 100 batu bata. Maka di sini ada 102 batu bata. Paham? Itu namanya analisa. Analisa satu-satu. Paham seperti itu? Nah, ini sederhananya menghitung analisa. Modelnya analisa seperti ini. Batu bata 100. Nah, kemudian dihitung harganya. Harga bambu beda, harga entrekan beda. Maka jumlah harga di sini tidak sama karena bahannya beda harganya. Kalau entrekan batu batanya harga 1.000, Mahmudu 500, maka di sini dia dapatnya 110.000. 100.000. Ini nama jumlahnya 50. Sudah beda, walaupun satu batu bata dengan jumlah 2 saja. Itu namanya analisa. Sampai sini paham tentang analisa? Sama juga dengan membuat ini 1 orang pekerjanya dengan 2 orang pekerjanya itu beda. Membuat satu ini dengan 2 orang beda, maka analisa beda juga. Maka dia disebut di sini ada tukang 0,2 H koefisiennya orang per hari atau orang per hari. 1 orang 1 hari. Kalau 2 orang berarti 2 orang. Artinya ini kalau dia bilang 0,2 orang per hari, 0,2 orang 1 hari. Kita bisa. Bahkan ini 0,2 orang per hari. Ini harga tukang. Ini harga tukang. Ini harga tukang. Ini harga. Sekali lagi, entrekan beda dengan Mahmud. Tergantung daerahnya. Kalau entrekan 100.000 tukangnya per hari, Mahmud 120.000 tukangnya per hari, maka pengalinya juga akan bisa beda. Artinya juga tidak sama. Paham? Sekali lagi, tempat lokasi akan berpengaruh pada perhitungan rencana. Itu volume bahan analisa harga satuan. Yang terakhir adalah sekarang kita menghitung. Sekarang kita mau menghitung rencana anggaran biaya. Bagaimana menghitung rencana anggaran biaya yang tadi kita sudah bilang ini? Maka cara hitungnya seperti ini. Ada volume, ada pekerjaan dinding, ada volume pekerjaan, ada harga satuan, maka rencana anggaran biaya untuk pemasangan dinding batu bata itu adalah seperti ini. Untuk menghitung rencana anggaran biaya, untuk menghitung 1 meter, menghitung volumenya, kemudian harga satuan, kemudian biayanya. Itu yang disebut rencana anggaran biaya. Ini rencana anggaran biayanya untuk pekerjaan 1 pemasangan batu bata.
Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Ya? Nah, untuk menghitung rencana anggaran biaya, maka yang kita harus pakai tadi yang 4 itu ada volume, ada bahan untuk mendapatkan analisa, dan pekerjaannya. Pekerjaannya, volume, harga satuan, biayanya. Oke. Ini menghitung rencana anggaran biaya. Paham? Ada pertanyaan untuk menghitung rencana anggaran biaya? Sederhananya seperti itu untuk menghitung rencana anggaran biaya. Bahwa kita punya volume, kita punya analisa harga satuan, maka kita dapat uang yang dapat. Rencananya itu adalah uang yang saya bilang tadi. Oh, saya mau buat ini seberapa harganya, itu namanya tadi rencana anggaran biaya. Oke, sekarang yang terakhir adalah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Rekapitulasi. Kalau saya mau membuat rumah, apa-apa saja yang saya bikin. Ya, fondasi. Sederhana ya, fondasi, solok, apa lagi? Kolom, balok, lantai. Apa muatan? Ya, ring balok. Apa lagi? Apa sih lagi? Nah, ini itu atau pintu. Banyak semua yang mau kita bangun untuk rumah. Masa rumah tidak ada pintunya? Maka kita tulis semua pekerjaannya. Atap, nanti kehujanan, sebentar mau hujan. Dan payung. Beda payung kemana? Atap itu ada lagi. Ada penduduknya, ada rangkanya. Dari sering orang bilang udah. Bagaimana udah. Nah, itu yang disebut dengan rangka atap. Ini orang bilang. Nah, ini namanya rangka atap. Bukan atapnya, itu belum atapnya, rangkanya. Nah, ini namanya rangka. Ini namanya atap. Ini yang disebut. Nah, cuman kalau atap itu mau atap, pergi ke hujan masuk. Nah, maka dikasih namanya gording. Di sini ada gording. Nah, betul. Ya, itu saya gording. Nah, ini ada gording. Penutupnya supaya air tidak masuk. Ya, saya kira kalau masuk dari tanah, maka dikasih penutup atap. Sederhana itu. Maka semua pekerjaan itu sudah ada. Semua pekerjaan itu sudah masuk. Semua pekerjaan sudah ada. Tetapi tadi kita sudah punya harga satuan masing-masing seperti ini. Nah, kita sudah punya harga satuan untuk pasangan ini harganya sekian, leseran harganya sekian, acuan harganya sekian, dindingnya harga sekian. Seperti itu kita sudah punya. Tinggal kita tambahin, dapatlah rekapnya keseluruhan. Inilah. Nah, inilah namanya rekapitulasi rencana anggaran biaya. Untuk pekerjaan dinding berapa, pekerjaan struktur apa yang tadi balok, slop, kolom ini apa, pekerjaan finishing apa, cat dan sebagainya itu adalah pekerjaan finishing. Didapatlah rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jadi kalau kita membuat RAB, kita sudah punya volume. Bagaimana cara kita tahu volume? Maka kita punya gambar. Ada gambar, kita punya gambar. Setelah itu kita hitung volumenya satu-satu. Seperti tadi berapa luasan dinding ini, berapa luasan jendela itu, berapa luasan balok ini. Balok itu isi volume. Bedakan antara luasan dengan volume. Kalau luasan itu tidak berisi, tetapi kalau yang ini berisi, ada cornya. Nah, diisi balok, diisi. Nah, ini tidak dipasang-pasang sih. Maka itu bedanya antara luasan dan isi. Nah, plesteran itu luasan. Kolom itu isi. Lantai itu luasan. Atap tadi luasan. Maka itu beda-beda antara isi dan
dan luasan. Kita sudah tahu tadi menghitung luasan satu dan menghitung isi. Sudah paham tadi menghitung luasan dan menghitung isi. Setelah kita dapat volume, kita harus tahu harga bahan. Harga bahan di A, B, C, D, E, F, daerah itu beda-beda. Setelah dapat harga bahan, baru kita menghitung harga satuan. Harga satuan dihitung dari analisa seperti tadi, batu bata tadi. Oh, ada dapat 100 dikali sekian harga bahan, maka didapatlah harga satuan. 100 batu bata dikali 500 harganya, maka didapatlah 550.000 harga satuannya. Itu nama harga satuan. Nah, setelah itu baru kita ingin mendapat RAB. RAB adalah volume RAB sama dengan volume dikali harga satuan. Didapatlah RAB. Di jumlah antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 didapatlah rekapitulasi anggaran daya. Paham sampai di sini? Terima kasih sama adik-adik sekalian. Untuk minggu depan kita ada tugas. Nah, ada tugas yang masing-masing mencari lokasi. Misalnya rumah bapakku, atau rumahnya nenekku, atau rumahnya tetanggaku, lokasi. Kita disuruh hitung. Bagaimana kita menghitung rekapitulasi? Untuk menghitung rekapitulasi, dimulai dari mencari volume, kemudian mencari harga bahan. Harga bahan ini biasa didapat dinas-dinas terkait. Dinas TU itu mengeluarkan daftar harga bahan. Bisa dilihat ke situ. Kemudian analisa harga satuan ada aturannya, ada analisanya sendiri. Itu dibilang dengan analisa harga satuan, ada juga didapat. Setelah itu bisa kita menghitung RAB dan menghitung rekapitulasi acara. Itu tugasnya. Tapi per kelompok, ya, tugasnya per kelompok. Bagi diri kita dengan teman, baru bagi kelompoknya. Nanti kita tingkat atur ya. Kita atur bahwa kelompok si A, si B, si C dengan kelompok ini. Minggu depan kita diskusi di sini. Masing-masing presentasi seperti saya tadi. Supaya sama-sama kita paham. Oh, ternyata kita paham sekarang. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Semoga sehat selalu. Insya Allah hari ini kita kuliah untuk mendapatkan ibadah. Mudah-mudahan kita ke depan bisa jadi orang yang bertakwa kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pelaksanaan ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan dari mulai rencana pembelajaran, kemudian memberikan contoh video cara mengajar kami, kemudian bagaimana kami menilai mahasiswa dan nilai akhir yang akan kami berikan kepada mahasiswa. Maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.